Terima kasih atas waktunya Mbak Ayi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Yang kami hormati Neng Hajah Nisaul Kamilah selaku founder Halaqah Ukhwah Al-Batul dan bisnis online yang selalu kita nantikan fatwa dan barokah ilmu beliau. Semoga beliau sekeluarga mendapatkan limpahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya yang kami hormati segenap Syarifah, Bunyai, Nawaning dan mbak-mbak, ibu-ibu semuanya yang ikut hadir di majelis ini. Semoga kita semua juga mendapatkan limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita bisa tetap tertaut kepada Allah, tertaut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin uh, seperti inilah. Alhamdulillah bulan ini di bulan kemerdekaan kita bisa dirawi oleh Habib Umar Al-Hafidh juga Syarifah atau Hubabah Ummu Salim. Semoga dengan kedatangan beliau hati kita juga ikut tersirami dengan memandang wajah-wajah mulia beliau. Amin ya rabbal alamin. Okay. Sebenarnya kalau dikatakan pakar, saya ini belum pakar ya. Cuma kebetulan saya belajar tentang apa namanya nifas ini versi madhab Syafi'iyah, ngoten nggih. Dan di sini saya hanya berniat ingin mempermudah teman-teman semua untuk lebih memahami ilmu yang berhubungan dengan ibadah niki wau, yaitu tentang seputar nifas. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah menikah pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya nifas. Kalau secara bahasa nifas itu artinya melahirkan ya. Jadi nifas dari kata-kata nafasin itu artinya lahir. Lahir itu keluar sebuah nyawa, sebuah nafas gitu ya. Kalau secara syariat adalah darah yang keluar melalui vagina seorang perempuan setelah melahirkan. Ini entah yang dilahirkan masih berupa gumpalan darah ataupun gumpalan daging. Jadi intinya orang kok misal keguguran di usia berapapun dan dokter menyatakan bahwa dia memang hamil, kemudian setelah itu dikuret, kok setelah dikuret bersih kok keluar darah, maka hukum darahnya ini adalah nifas. Dan yang pasti syaratnya adalah darahnya belum melebihi 15 hari pasca melahirkan jika darahnya tidak langsung keluar. Misal seperti ini. Saya melahirkan tanggal 1 Agustus. Kok tanggal 15 Agustus baru keluar darah, maka tanggal 17 Agustus ini darah saya tidak dihukumi nifas. Ngoten. Tapi nanti hukumnya haid jika memenuhi syarat. Tapi kalau saya lahiran atau melahirkan tanggal 1 Agustus, kemudian keluar darah tanggal 5 Agustus, maka tanggal 5 Agustus ini saya dihukumi nifas. Kemudian ada catatan di sini, darah yang keluar setelah melahirkan ini dihukumi nifas walaupun plasenta ataupun ari-arinya masih berada di dalam rahim. Ini sama plek seperti kasus saya ketika melahirkan anak pertama. Jadi itu sudah ngeden berjam-jam itu. Akhirnya keluar. Ternyata berat anak pertama saya itu 4 kilo. Dan ternyata setelah anak saya lahir, ari-ari atau plasentanya nggak langsung keluar. Tapi keluar darah banyak, alias saya mengalami pendarahan. Karena rahim saya nggak bisa berkontraksi dengan baik untuk mengeluarkan ari-ari secara manual, secara alami. Akhirnya sama bidannya diambillah ari-ari tersebut, ngoten. Jadi yang dihukumi nifas itu bukan setelah ari-arinya keluar, tapi setelah bayinya keluar, ngoten. Kemudian selanjutnya nifas. Ini ada beberapa syarat darah bisa dikatakan nifas. Maka kemarin saya pernah bilang kalau kita pengen kenal istihadah maka kita harus kenal dulu
Yang dihukumi nifas itu gimana, yang dihukumi haid itu gimana. Jadi ada stepnya, step by step. Kenal haid dulu, kenal nifas dulu, baru kita akan mengenali yang namanya istihadah. Karena kalau dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah, istihadah itu pengertiannya bisa juga dikatakan seperti ini, darah selain darah haid dan darah nifas. Artinya kita harus memahami haid dulu, ini nifas dulu, baru kita akan paham yang namanya istihadah. Kemudian syarat nifas sama seperti haid, ada 4 maksudnya, sama ada 4 tapi beda. Yang pertama adalah keluar setelah kosongnya rahim dari gumpalan darah atau daging ataupun bakal janin. Jadi ini mutlak ya, pokoknya rahimnya sudah steril, sudah bersih dari yang namanya bakal janin atau bayi. Kemudian yang kedua, keluarnya sebelum masa 15 hari dari kosongnya rahim. Tadi sudah saya contohkan. Misal melahirkan tanggal 1, ya setidaknya keluar darah tanggal 10. Kalau keluar darahnya tanggal 17, ya maka ini tidak dikatakan, atau 16, maka ini tidak dikatakan nifas. Kemudian nomor 3, jika darah nifas putus-putus, maka darah pertama dan kedua nggak boleh disela-selai suci 15 hari atau lebih. Karena kalau sudah disela-selai suci 15 hari atau bahkan lebih, maka darah yang kedua bukan lagi nifas, tapi dihukumi haid. Untuk contohnya saya jelaskan nanti setelah ini. Kemudian 4, darah yang keluar masih dalam lingkup 60 hari. Otomatis kalau darahnya melebihi 60 hari, berarti wanita ini dihukumi mustahadah fin nifas atau istihadah ketika nifas. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita tahu, yaitu masa nifas. Masa nifas ini minimal setetes, maksimal 60 hari, umumnya 40 hari. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah ketika darah ini kok berhenti sebelum 40 hari, maka kita wajib untuk langsung mandi dan sholat. Jadi nggak perlu untuk nunggu 40 hari gitu untuk bersuci, nggak perlu seperti itu. Tapi selagi sudah suci ya mandilah. Karena banyak sekali di masyarakat itu yang berpendapat bahwa pokoknya harus nunggu 40 hari walaupun berhentinya sebelum 40 hari. Maksudnya nunggu 40 hari untuk mandi. Padahal kan nggak seperti itu juga. Jadi kita selagi suci ya wajib mandi besar, kemudian sholat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, mulainya nifas. Jadi secara hukum nifas ini dimulai sejak keluar darah. Contoh, ada perempuan melahirkan tanggal 1 September jam 9. Namun dia baru keluar darah tanggal 5 September jam 9. Maka dia dihukumi mengeluarkan darah nifas sejak 5 September jam 9. Adapun tanggal 1 jam 9 pagi sampai tanggal 5 jam 8:59 pagi ini hukumnya suci. Otomatis dia wajib untuk mandi wiladah ya. Mandi wiladah dulu, kemudian tetap sholat dan lain sebagainya. Setelah itu ketika keluar darah nifas, baru dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan untuk orang yang nifas. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kalau untuk hitungan 60 harinya, ini nggak dimulai sejak keluarnya darah, enggak. Tapi dimulainya sejak kosongnya rahim dari janin. Maka dari itu penting bagi kita untuk mencatat tanggal berapa kita nifas, karena itu artinya tanggal ulang tahun anak ya, dan jam berapa kita mengeluarkan darah nifas. Nah, ini sebuah contoh, kalau ada perempuan kok lahiran tanggal 1 September jam 9, maka nanti 60 harinya terjadi pada tanggal 31 Oktober jam 9 pagi juga. Nah nanti buat para ibu-ibu tolong dicek pas 60 harinya itu ada darah atau tidak. Kenapa? Karena kalau sudah pas 60 hari kok enggak ada darah, kemudian baru suci 1 jam misal, kemudian kok keluar darah lagi, ini darahnya langsung disebut haid. Tapi kalau nyambung, dalam artian tanggal 31 Oktober jam 9, ini kok masih ada darahnya sampai melebihi 60 hari, maka dia nanti dihukumi mustahadah fin nifas
Dan kalau dia mustahadzoh fi nifas, urutan hukumnya tuh gini. Nifas, kemudian istihadzoh, kemudian baru haid gitu. Jadi bukan kok nifas, haid, istihadzoh, bukan. Tapi nifas, istihadzoh, kemudian haid. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada contoh nifas yang terputus-putus. Jadi ketika masa sucinya mencapai 15 hari, maka darah yang kedua atau darah setelahnya ini nanti dihukumi haid. Contoh, keluar darah 30 hari, bersih 20 hari, keluar darah 6 hari. Maka ini hukumnya keluar darah, KD itu keluar darah ya. KD 30 hari nifas, bersih 20 hari suci, keluar darah 6 hari haid. Nah, dalam lingkup 60 hari, suci itu minimal harus 15 hari atau lebih agar darah setelahnya bisa dihukumi haid. Kalau misal belum 15 hari gimana? Ini saya contohkan. Kebetulan saya bawa papan tulis. Untuk yang bawa buku, silahkan bisa dicatat, ini papan tulis saya. Jadi ketika kita melahirkan misal, kok KD keluar darah, KD itu keluar darah, misal 20 hari. Kemudian bersih 3 hari. Keluar darah lagi 20 hari. Ini kan totalnya berarti 43 hari kan. Ini semuanya dihukumi nifas. Jadi ketika dia ini dalam lingkup 60 hari, ini kan totalnya baru 43 ya. Sucinya itu harus 15 hari agar darah setelahnya bisa dihukumi haid. Kalau misal sucinya cuma 3 hari atau kurang dari 15 hari, maka semuanya termasuk masa sucinya ini dihukumi nifas. Nah, kalau contohnya itu bersihnya melebihi 15 hari, maka darah keduanya bukan nifas tapi haid. Contoh, melahirkan keluar darah 30 hari, bersih 15 hari, keluar darah lagi 5 hari, maka ini hukumnya 30 hari nifas, N itu nifas, bersih 15 hari suci, S itu suci, KD 5 hari ini dihukumi haid. Sudah bisa difaham ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini tadi yang saya jelaskan ya. Kalau masa sucinya nggak mencapai 15 hari, maka darah setelahnya tetap dihukumi nifas, asalkan masih dalam lingkup 60 hari. Ini menurut qaul sahbi, atau kalau bahasa awamnya itu pendapat yang kuat gitulah. Contohnya kita melahirkan, keluar darah 20 hari, kemudian bersih 10 hari, keluar darah lagi 10 hari. Ini kan totalnya 40 hari. Berarti ini semua dihukumi nifas termasuk masa bersihnya. Jadi semua dihukumi nifas karena sucinya tidak sampai 15 hari. Dan total darah pertama bersih serta darah kedua masih dalam lingkup 60 hari. Ngoten nggih. Jadi ini. Lalu ketika bersih 10 hari ini apa yang harus kita lakukan? Ya ketika ini bersih berarti kita harus mandi besar. Tetap mandi besar. Kemudian sholat, puasa, boleh digauli sama suami, boleh banget. Dan gak dosa juga. Kok kemudian keluar darah lagi, ternyata kan kita tahu berarti bersih tadi nifas gitu. Terus ada yang tanya lagi, berarti kalau kita ngimami ketika waktu ini sah nggak imamannya? Yo sah-sah saja, enggak apa-apa. Karena ini juga ada yang berpendapat bahwa ketika bersih ini bukan nifas tapi tetap suci. Ini menurut pendapat satunya atau qaul lakti namanya.
Jadi nggak perlu diulangi. Dan cuma ini tadi nifas, otomatis ketika Anda puasa di waktu ini, Anda wajib mengkodok puasa Anda. Padahal Anda sudah puasa kan ya. Tapi Iya. menurut pendapat yang kuat, tetap wajib dikodoi gitu. Itu susahnya sih kalau ikut pendapat Sahbi ini. Kalau ikut pendapat satunya, yang lebih mudah, ini bukan lagi nifas, tapi ini tetap suci. Otomatis puasa, sholat yang Anda lakukan di waktu ini hukumnya sah. Jadi kodok puasanya lebih sedikit. Misal Anda ini kok melahirkannya pas tanggal 1 Ramadan. Wow, mantap. Berarti ketika 20 hari ini kan jenengan nggak puasa kan, jelas wong keluar darah. Kemudian 10 harinya kan puasa kan, masalahnya bersih gitu. Nah kok ternyata pas Idul Fitri lah keluar lagi 10 hari kan puasa maksimal kan 30. Iya. Otomatis jenengan kodok puasanya kalau ikut kol Sahbi ini kodok puasanya 30 hari guys. Luar biasa. Jadi 1 bulan full. Tapi kalau ikut pendapat satunya ini cuma 20 hari tok yang wajib dikodok. Ini menurut kol lakti. Jadi kalau menurut kol lakti ini kodok puasanya cuma 20 hari. Ngoten. Ya kodoknya full. Kenapa sih kok puasa wajib dikodok, kok sholat kok enggak? Ya karena kita punya kesempatan 11 bulan untuk mengkodoi gitu. Jadi akan sangat kebangetan sekali bagi perempuan-perempuan yang nggak ada udzur kok nggak mengkodok puasanya di 11 bulan yang dikasih Allah tersebut. Kalau menyusui gimana? Nanti ya kita jelaskan juga. Berarti kalau sudah ikut kol sabi atau lakti, apa ini tadi pertanyaannya? Harus mengikuti itu neng hukumnya dari haid atau nifas. Iya, kalau bisa memang konsisten. Kalau ikut sahbi ya sahbi, kalau lakti ya lakti. Kemudian jika memakai hukum ini, maka sholat dan puasa yang dilakukan saat bersih ini nggak sah. Sholatnya perlu diulang. Sholatnya nggak perlu diulang, tapi puasanya harus diulang. Jadi suci yang menyelai di antara 2 darah nifas ini hukumnya sama dengan suci yang menyelai di antara 2 darah haid. Selanjutnya, menurut kolakti, ya ini yang saya jelaskan tadi ya, suci tersebut tetap suci. Jadi sholat maupun puasa yang dilakukan di masa suci tersebut dihukumi sah. Jadi nggak perlu dikodok. Kalau ikut kolakti ini bukan nifas tapi suci. Selanjutnya, nah jika setelah melahirkan darah pada hari ke-60 bersambung dengan hari ke-61 seperti yang tadi saya katakan, pas hari ke-60 itu dilihat ada darah atau enggak gitu. Kalau ada darahnya sampai nyambung hari ke-61 maka dia masuk kategori mustahadoh fin nifas. Contoh ini ya, keluar darah 40 hari, bersih 10 hari, berarti total 50 hari. Keluar darah lagi 15 hari, total 65 hari. Maka dia termasuk mustahadoh fin nifas. Hukumnya akan dijelaskan nanti insya Allah setelah ini. Selanjutnya, nah ini hukum darah yang keluar melebihi masa nifas. Jadi masa nifas itu kan kalau Syafi'iyah kan maksimal 60 hari ya. Tapi ada juga pendapat dari mazhab lain yang mengatakan bahwa maksimal nifas itu 40 bukan 60 gitu. Jadi ini menurut istiqra atau penelitian dari Imam Syafi'i. Nah, jika darah berhenti setelah hitungan nifas genap 60 hari walau hanya sebentar, maka darah setelahnya dihukumi haid jika memenuhi syarat. Contoh pertama, Anda keluar darah 60 hari, bersih 2 hari. 2 jam tok bersihnya. Kemudian keluar darah lagi 5 hari. Maka hukumnya 60 nifas, 2 jam itu suci, yang 2 hari itu haid. Contoh ya ini melahirkan. KD 60 bersih 2 jam tok padahal. Kemudian keluar darah lagi misal 5 hari. Maka 60 hari ini hukumnya nifas, N itu nifas, 2 jam ini suci,
kemudian KD 5 hari ini hukumnya haid. Tuh. Jadi kalau sudah di luar 60 hari, sucinya tidak disyaratkan harus 15 hari. Bahkan walau lahdoh pun tetap bisa dikatakan suci dan setelahnya haid. Itu kenapa tadi saya katakan mohon pas tanggal 60-nya, hari ke-60-nya itu dicek ada darah atau enggak, ngoten. Atau contohnya lagi seperti ini, keluar darah 50 hari, bersih berapa ya? 13 hari. Ini kan sudah 63 hari ya. Lalu keluar darah lagi 6 hari. Maka 50 hari ini nifas, bersih 13 hari ini suci, KD 6 hari itu haid. Itu. Jadi suci ketika ini sudah di luar lingkup 60 hari, 50 tambah 13 berapa? 63 kan? Jadi kalau sudah keluar darahnya di luar itu, maka nanti hukum darah yang kedua haid. Walaupun sucinya nggak mencapai 15 hari. Oh, slide selanjutnya. Dan selanjutnya nggih. Ini sekarang mustahadhah fi nifas yang banyak sekali dialami oleh para wanita. Saya pun juga pernah ya istihadhah ketika nifas. Nah, wanita yang keluar darah setelah melahirkan kok melebihi 60 hari terhitung sejak melahirkan, namanya mustahadhah fi nifas. Menurut sebagian ulama yang dihukumi nifas itu 40 hari atau 60 hari juga boleh. Selebihnya istihadhah. Jika keluarnya ini terus berbulan-bulan, maka istihadhahnya sejumlah masa suci antara haid terakhir HPHT dan nifasnya. Namun jika merujuk pendapat yang kuat atau asroh, ini diperinci menjadi 4 golongan atau 7 golongan. Kalau di Ibanah itu macam-macam yang bisa Anda baca di buku haid yang lebih lengkap keterangannya. Cuma ini yang saya ambil adalah pendapat yang lemah sih sebenarnya, tapi kalau misal dipakai juga ada masalah. Terus selanjutnya, nah ini juga sering sekali ditanyakan, mengingat banyak sekali perempuan yang ketika hamil mengalami flek. Nah, hukum darah yang keluar dari wanita hamil, hukumnya haid jika memenuhi syarat haid. Kalau nggak memenuhi syarat haid, maka istihadhah. Contoh, saat hamil mengeluarkan flek secara terus-menerus tanpa jeda selama 7 hari, maka hukumnya haid. Jadi memang bentuknya itu kayak flek-flek gitu tok gitu loh, tapi tiap dilihat pakai kapas selalu ada sampai 7 hari, maka ini dia dihukumi haid. Ini kalau madzhab Syafi'i gitu. Walaupun mungkin secara medis itu banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa orang yang hamil nggak bisa haid. Tapi Imam Syafi'i memang pendapatnya dulu di qaul yang qadim. Qaul qadim itu pendapat yang lama sebelum pindah atau hijrah ke Mesir. Itu beliau mengatakan bahwa wanita hamil nggak bisa haid. Tapi setelah pindah ke Mesir mengatakan bisa haid. Dan ternyata ijtihadnya Imam Syafi'i ini juga sesuai dengan beberapa dokter atau ada dari kalangan medis yang menyatakan bahwa bisa kok wanita hamil bisa haid. Karena saya juga pernah dengar ada teman saya itu dia nggak tahu kalau hamil sampai usianya tuh 7 bulan kehamilannya. Karena apa? Karena setiap bulan dia masih mengalami haid seperti biasa gitu. Jadi ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini langka ya. Tapi ada. Jadi yang langka yo ada, walaupun sedikit itu ada. Jadi kalau secara medis itu katanya kalau saya lihat dalam kitab Fiqhul Haid ala Madzahibil Arba'ah itu di situ dikatakan bahwa mungkin wanita yang mengalami haid ketika hamil itu haid biasa itu yang deres itu karena dia punya 2 rahim. Jadi satu rahim untuk wadah bayi, satu rahimnya untuk dia tetap bisa produksi haid. Kemudian selanjutnya saat hamil kok keluar flek, belum yang sebelumnya tadi Pak. Ya, saat hamil kok kita keluar flek 6 hari, tapi total darah yang keluar hanya 20 jam, kayak saya ini. Maka semua darah yang keluar dihukumi istihadhah.
Jadi sedikit cerita pengalaman saya, kehamilan keempat itu saya pas puasa, bulan puasa, masih menyusui. Karena mungkin asupan gizi saya kurang, sahurnya sedikit atau gimana. Akhirnya saya mengalami keluar darah itu. Jadi shore kayak head biasa itu, Mbak. Itu mulai jam 10 malam sampai. Maaf Neng Amiro, ngapunten iki suaranya memang tiba-tiba tidak terdengar. Ditunggu ya Mbak sebentar. Ya saya juga tidak mendengarkan Neng Amiro, mungkin lagi sinyal. Nggih. Tadi kepental Oke. sampai mana tadi? Jeneng je, monggo sampai eh jenengan yang tiba-tiba sure keluar Oh iya, darah ketika keluar melahirkan darah ketika anak hamil, keempat. bukan melahirkan, ketika Oh hamil. Nggih. hamil, oh Saya- iya, iya. Anak ketika keempat. hamil, saya kira anak keempat. Jadi usia kehamilan saya 8 minggu pas itu. Jadi keluar kayak sure kayak gitu, kayak head biasa itu Mbak. Saya kira ya Allah ini kalau sudah nggak jadi wes saya pasrah gitulah. Maksudnya terserah takdir panjenengan gimana. Kalau memang jadi ya semoga jadi anak yang baik, anak yang solih, bisa saya pertahankan. Tapi kalau enggak pun saya juga sudah mengikhlaskan gitulah. Intinya saya sudah pasrah bengkokan sama Allah. Akhirnya kok alhamdulillah jam 5 sore itu berhenti. Akhirnya nggak jadi head dong, jadinya istihadah. Padahal saya sudah kadung nggak puasa. Kemudian setelah itu saya periksa ke dokter obgyn. Kata dokter gitu, memang saya kekurangan kekurangan nutrisi karena saya menyusui dalam kondisi hamil plus puasa. Mantap. Akhirnya sama dokter gak boleh puasa. Ya sudah, saya ikuti saran dokter. Walaupun saya kelihatannya ya kuat-kuat saja, tapi ternyata janin saya nggak kuat. Otomatis bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa satu, darah yang keluar dari wanita yang hamil ini bisa jadi head kalau memenuhi syarat. Satu itu ya. Yang kedua, alangkah baiknya kita taat pada perintah orang yang ahli dalam bidangnya gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk menentukan ini bahaya atau enggak ya dok, saya sebaiknya puasa atau enggak itu enggak boleh sembarangan gitu loh Mbak. Maksudnya aku paling enggak kuat, enggak usah puasa jangan terlalu menggampangkan seperti itu, ngoten. Tapi harus lewat apa namanya orang yang Dokter. benar-benar ahli. Oh ini ya dokter, ini janin Anda enggak kuat, ngoten. Kalau ini jenengan teruskan puasa, kasihan janinnya gitu. Nah daripada saya dolim pada makhluk Allah, akhirnya ya wis enggak apa-apa. Saya menekan ego saya untuk ya wis gak usah puasa dulu. Akhirnya 5 hari ketika untung sudah mepet lebaran. Jadi 5 hari saya kodok puasa plus fidyah. Kenapa kok harus iya. fidyah? Karena saya nggak puasanya sebab janin saya, bukan karena diri saya sendiri. Kalau saya khawatir dengan kondisi diri saya sendiri, maka saya cukup kodok saja. Tapi karena dalam kasus yang saya alami tadi, saya memang khawatirnya ke janin karena saya merasa biasa saja alias kuat-kuat saja untuk puasa. Tapi ternyata janin saya nggak kuat, ya berarti itu tadi harus bayar fidyah. Ya. Jadi kodok plus fidyah. Jadi Kalau itu tadi tadi. misalnya Neng keluar darahnya itu selama 3 hari misalnya, berarti 3 harinya itu head gitu Neng. Dihukumi head. Nggih, leres. Nggih, kalau memang darahnya ada 24 jam maka head. Iya. Cuma gini Mbak, dalam kitab An-Nibros itu dijelaskan seperti ini. Kalian boleh kok milih itu istihadah atau milih head. Milih istihadah ketika kapan? Ketika darah yang kalian keluarkan tuh nggak kayak darah head kalian yang biasa. Contoh, misal jenengan biasa keluar darah head warnanya apa? Merah, hitam gitu kan? Iya. Lah, kok pas waktu hamil itu kok darahnya yang keluar coklat?
maka anggap saja itu istihadah, tidak masalah. Atau misal biasanya darah yang kalian keluarkan itu kok deras sekali, lah itu kok nyandet-nyandet, maksudnya apa namanya, putus. Ini sampean boleh ikut pendapat yang mengatakan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil ini mutlak istihadah terus, ngoten. Jadi ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu merupakan rahmat bagi kita, ngoten. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda la yushaduddin, maksudnya kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama karena kita nanti nggak akan kuat, ngoten. Jadi ya asiru wala tu'asiru, mudahkanlah, jangan mempersulit, ngoten. Kayak kita ikut pendapat hukum kuat itu nafsu kita akan berat sekali, ngoten. Jadi memang ada kalanya ya tidak apa-apa lah kadang kita ikut pendapat yang ringan. Misal kayak dalam hal musik itu haram atau halal, ngoten kan kadang ada yang tanya seperti itu. Ya kalau yang benar ya musik itu tergantung, ada yang sudah dinas haram mutlak, ada yang masih diperkhilafkan, ngoten. Tapi kalau mau ikut pendapat kuat ya nggak usah dengerin musik wes, nanti biar jadi wali beneran. Seperti dalam kitab Sulamut Taufik gitu, tapi ya akan sulit sekali kalau kita hidupnya di Indonesia. Wong kadang tetangga aja yang nyetel musik kayak dungtak kayak gitu tuh sampai kedengeran sekeliling gitu kan. Apalagi kalau ya hajatan nih. Iya benar, paling mentok ya jadi wali murid, wali santri itu sudah bagus itu. Terus Fidyahnya saya berupa beras ya Mbak ya, karena makanan pokok kita kan beras gitu. Jadi ya pakainya beras. Pakai uang boleh nggak? Boleh, pakai pendapatnya Hanafiyah. Tapi ya harus sesuai dengan kadar berasnya Hanafiyah. Dan saya kira pendapat Hanafiyah ini lebih banyak uangnya gitu loh. Kalau misal kita sendiri itu berapa on sih fidyah itu? Kalau zakat kan 2,5 atau 3 kg. Kalau fidyah itu kalau nggak salah cuma 7 ons. Itu satu harinya. Ngoten nggih. Ya 7 on itu tadi satu harinya. Kalau saya 5 hari ya berarti 7 kali 5. Berapa? 30 on. 30 on itu berapa kilogram ya, kayak tinggal dikalkulasikan saja, ngoten. Terus selanjutnya itu tadi darah wanita yang keluar saat hamil. Sekarang darah yang keluar saat slide selanjutnya kontraksi. Nah ini jadi ada dua pendapat dari ulama mengenai hukum darah kontraksi sebagaimana berikut. Kalau darahnya ini nyambung dengan darah sebelumnya yang sudah mencapai 24 jam, kan kadang ada wanita hamil tapi tetap haid. Nah maka ulama sepakat hukumnya haid. Contoh, sebelum kontraksi Anda sudah keluar darah selama 3 hari. Ketika kontraksi keluar darah 12 jam. Kemudian setelah itu melahirkan, lalu keluar darah 40 hari. Maka hukumnya 3 hari sebelum kontraksi dan 12 jam saat kontraksi, ini hukumnya haid. Kalau 40 hari setelah melahirkan, ini hukumnya nifas. Pendapat yang kedua, jika darah sebelumnya tidak mencapai 24 jam, namun jika dijumlah dengan darah saat kontraksi kok mencapai 24 jam, maka sebagian ulama menghukumi haid. Contoh, sebelum kontraksi itu keluar darah 12 jam, lalu kontraksi keluar darah 22 jam, totalnya 34 jam, sudah lebih 24 jam. Kemudian melahirkan, lalu keluar darah 50 hari. Maka nanti darah yang 12 jam dan 22 jam saat kontraksi ini haid menurut sebagian ulama. Dan sebagian ulama yang lain tetap menghukumi dua darah tersebut sebagai darah istihadah. Nah, kalau misal nggak nyambung dengan darah sebelumnya gimana? Ini kan yang paling sering kita alami ya, seperti yang terjadi pada saya. Itu dari anak pertama sampai anak keempat, itu ketika mau melahirkan nggak pernah ada yang nyambung sama darah haid sebelumnya. Jadi ya wes, keluar darah itu ya pas kontraksi itu tok, maka darahnya istihadah. Dan saya tetap sholat seperti biasa dan semampu saya. Kalau nggak mampu sholat gimana ketika kontraksi? Maka harus dikodok nanti ketika suci dari nifas. Seperti itu. Nggak bisa dikatakan sebagai darah nifas. Karena ada sebagian mitos di masyarakat. Nggak apa-apa itu rasa dikodok sholatnya.
Iku nifas, ndak nifas. Wong darah nifas tadi pengertiannya kan darah yang keluar setelah keluarnya anak. Dan memang ini bukan darah nifas karena secara medis, ini secara medis ya saya ngomongnya ya. Darah yang keluar saat kontraksi ini bukan darah yang keluar dari rahim, tapi darah yang keluar dari otot-otot sekitar vagina. Yang mana vagina ini kan melunak ya, karena melunak ini pembuluh darahnya sebagian ada yang pecah, akhirnya jadilah mucus pluk kalau bahasa kebidanannya itu, atau itu tadi darah ketika kontraksi itu tadi. Makanya hukumnya tidak bisa haid. Syafi'iyah tidak haid, tapi istihadah. Otomatis kalau istihadah tetap wajib sholat kalau mampu. Kalau tidak mampu ya nanti dikodok ketika suci dari nifas, seperti itu. Selanjutnya, hukum darah keguguran. Sekarang kalau yang keguguran gimana? Jadi darah yang keluar setelah kosongnya rahim maka dihukumi nifas. Sedangkan darah yang keluar saat keguguran tuh sebagian janin sudah keluar, sebagian masih tertinggal, maka hukumnya seperti darah yang keluar di antara dua bayi kembar. Hukumnya gimana? Ada dua pendapat. Slide selanjutnya. Pendapat yang pertama bukan nifas, jadi melainkan sesuai dengan hukum darah saat hamil. Jadi dihukumi haid menurut Syafi'iyah jika memenuhi syarat. Kemudian nifas, dihukumi nifas. Contoh, seorang wanita keluar gumpalan darah, lalu keluar flek berturut-turut selama 2 hari. Kemudian keluar lagi gumpalan darah kedua, bakal janin yang telah sempurna keluar, alias sudah dikiret sama dokter, lalu keluar darah selama 20 hari. Maka hukumnya nifas setelah gumpalan darah pertama. Kemudian selanjutnya, nah ini penting, tata cara mandi besar. Jadi sebenarnya saya sering ditanya, ini gimana sih tata cara mandi besar itu? Sebenarnya mudah karena memang rukun mandi itu cuma ada 2. Nggak kayak wudhu kan banyak, apalagi sholat rukunnya banyak banget. Tapi kalau mandi besar itu cuma 2. Yang pertama niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Atau boleh pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Niat ini bisa digunakan untuk mandi apapun, entah mandi besar haid, nifas, junub dan lain sebagainya. Jadi itu niat yang paling sapu jagat ya, niat sapu jagat boleh untuk niat mandi besar apapun itu. Kemudian yang nomor 2, meratakan air ke seluruh tubuh. Termasuk wajib melepas gulungan atau ikatan rambut jika air nggak bisa sampai pada kulit kecuali dengan cara melepas gulungan tadi. All-in-one. Jadi nggak perlu repot-repot saya niat mandi besar karena haid ya, gitu nggak usah gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih hadasnya apa juga bagus, nggak masalah. Kemudian sebaiknya dimulai dari membasuh jalan depan. Jadi kita itu bisa kok mandi, kemudian setelah itu nggak perlu wudhu. Caranya gimana? Caranya adalah kita basuh tangan dulu, kemudian setelah itu kita melakukan cebok dulu atau istinja dulu. Jadi diistinjai, kemudian setelah istinja itu kita niat untuk mandi besar. Jadi niatnya itu ketika cebok itu tadi. Ketika sudah niat, setelah itu kita wudhu. Setelah wudhu, nanti kita mandi seperti biasa. Diguyur semua pakai air dari anggota tubuh yang kanan, kemudian yang kiri, depan, kanan, belakang, kiri depan, kiri belakang. Setelah itu baru pakai sampo, pakai sabun. Setelah itu selesai. Dan nanti itu kita nggak perlu wudhu lagi setelah mandi besar. Nah biasanya kita perlu wudhu lagi itu karena apa? Karena di tengah-tengah mandi kita memegang yang namanya kubul atau dubur. Jadi perkara yang membatalkan wudhu. Kalau Syafi'iyah itu kan memegang vagina gitu kan ya. Kalau habis nifas jongkok agak berat ya enggak apa-apa, kan kita belum ya diusahakan kalau nggak bisa jongkok duduk di WC duduk itu ya Mbak ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu sudah tata cara mandi besar. Selesai.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, kayaknya banyak sekali yang bertanya-tanya Betul karena nih. ini sangat sangat real sekali dengan kehidupan kita, gitu. Oke, oke. Oke, para Bunyai, para Syarifah, Nawaning, Ustazah, adik-adik semua, sesi pemaparan sudah kita lalui, sudah dipaparkan dengan Amirah dengan begitu gamblang, dan setiap saya baca semua pertanyaan yang sudah masuk itu hampir kali ini terjawab. Ada yang bertanya tentang bagaimana mandi, ini sudah dijelaskan, dan bagaimana tentang menghitung sebagai nifas atau suci, masa suci sudah dijelaskan dengan rumus-rumus tadi yang sudah Neng Amirah jelaskan dengan detail sekali. Ada beberapa pertanyaan Neng yang dulu melalui Google Form. Nah, ini pertanyaan yang banyak yang masuk tentang bagaimana perempuan yang KB dan KB, karena efek KB ini menjadikan head tidak lancar. Karena kadang ngeflek, kadang bersih suci. Nah, ini apakah tetap kehati-hatiannya sesuai rumus-rumus ini atau pengaruh kita melihatnya dari pengaruh KB? Seperti itu, Ning. Monggo, Ning. Pripun baik. Kadang kalau ikut KB itu kan menstruasi tidak lancar, Ning. Kadang juga sampai Nggih. nggak selesai-selesai gitu. Bagaimana hukum dari perempuan yang ikut KB yang headnya ini terpengaruh dari KB-nya. Kadang KB suntik, KB Nggih. pil itu kan membuat head tidak lancar. Ini tetap mengikuti aturan-aturan yang ada sesuai ilmu head nifas, head istihadah, atau ada hukum tersendiri bagi perempuan yang mengikuti KB. Oh, Ini nggih. pertanyaan seperti ini Nggih. yang masuk banyak, Ning. Monggo. Oh, Oh, nggih. Satu jadi lagi, Ning. Ini nggih. sekalian karena KB iut itu ada yang sampai keluar darah. Padahal sebelumnya eh, tidak keluar darah dan sebelum head. Tapi tiba-tiba karena setelah iut itu di rumah sampai keluar darah. Lah keluar darahnya ini terhukumi apa nih kalau istihad apa tetap mengikuti hukum? Sama seperti tadi pertanyaan tentang pengaruh dari KB. Pun monggo Ning Amira. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ayi. Jadi gini ya, untuk perempuan yang ber-KB itu sebenarnya hukumnya sama saja dengan yang tidak KB, alias dia tetap harus mengikuti dengan kaidah-kaidah atau aturan yang ada. Jadi memang kalau memang waktunya head ya head, ikut misal dia melebihi 15 hari keluarnya, maka nanti ya ikut adat head sebelumnya yang normal Mbak Ayi. Jadi misal kemarin adatnya kok 7 hari ya berarti headnya 7 hari, nanti sisanya berarti misal 23 hari itu istihadah seperti itu. Dan itulah pentingnya kita harus nyatet, setidaknya kalau ada catatan itu enak lah gitu. Jadi cara menghukumi sesuatu tuh jadi jelas gitu. Jadi dicatat, uang hutang sama orang aja dicatat gitu, apalagi hutang sama Allah. Betul. Terus setidaknya juga kalau kita punya catatan, kita juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita. Karena kadang ada yang tanya, nih saya siklusnya nggak lancar karena KB. Terus gimana cara saya menghukumi? Wong saya nggak tahu angkanya berapa. Ini kayak matematika tapi soalnya nggak jelas gitu loh Mbak. Nggih. Gitu. Jadi sama kayak yang keluar darah setelah IOD itu. Kemarin saya tuh habis kajian juga di ala NU. Jadi memang penyebab head tidak lancar ini sangat beragam. Ada yang disebabkan faktor makanan, ada yang disebabkan faktor hormon karena terlalu stres, ada juga yang karena KB. Ini kalau dari saya kemarin, bagaimana cara mengatasi agar tidak istihadah? Maka yang perlu diatasi adalah kita cari dulu akar masalahnya. Jadi kita ini sebenarnya istihadah karena apa? Dicari tahu dulu. Kalau misal kita istihadah karena makanan kita kah yang kurang sehat, maka ya kita harus perbaiki pola hidup kita, ngoten. Dan ini tentu harus dapat dukungan dari dokter. Jadi dokter sama ahli fikih ini saling saling menguatkan gitu loh. Bukan kok malah saling menyalahkan gitu. Betul. Terus juga untuk ibu-ibu mungkin
pesan saya sekarang itu, kalau misal kalian pengen tanya ini hukumnya apa, haid apa istihadah, itu tanyanya ke ahli fikih, ngoten. Kemudian kalau mau tanya, dok ini bahaya atau enggak, terus gimana cara nyembuhin istihadah saya, itu tanyanya ke dokter, jangan tanya ke ahli fikih gitu. Jadi pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah pada yang memang sesuai bidangnya. Kalau memang nggak sesuai, ini kunci dari awal dari kerusakan gitu. Misal jenengan tanya agama tapi tanyanya ke psikolog, ini kan juga nggak nyambung ya. Atau misal jenengan tanya tentang kesehatan jenengan tapi tanyanya ke Pak Kiai, kan ya nggak nyambung kan. Kiai mungkin bisa memberikan doa untuk kesembuhan jenengan, tapi kan beliau nggak punya ilmunya. Kalau bukan dokter ya beda. Kalau misal kayak ada Neng tapi jadi dokter lah, itu mungkin sampean bisa Beda tanya lagi. sekaligus. Nah beda lagi gitu. Tapi misal kok enggak, ya tanyakan pada ahlinya gitu. Itu Nggih. pesan saya seperti itu. Sama seperti yang pasang iodi kemudian kok keluar darah, kalau memang memenuhi syarat haid berarti itu haid, ngoten. Jadi memang teman-teman tetap mengikuti kaidah ilmu tentang haid dan istihadah. Jadi perlunya mencatat setiap keluar darah atau ketika suci dengan Amiro. Ini penting Iya, sekali. lepas ketika keluar dan suci. Terus juga saya mau berpesan sama jenengan, kalau bisa didiskusikan sama suaminya dengan cara yang baik. Jadi gimana nih mas, saya kok KB kok malah saya kayak gini, ibadah saya jadi nggak karu-karuan. Saya sendiri kan jujur ya Mbak Ayi pernah merasakan yang namanya istihadah, dan ini nggak enak banget secara psikis, tidak enak secara apa ya namanya ya. Corone kita keluar darah tapi kok masih harus sholat gitu kan, kayak rasanya aku nggak penak banget gitu. Padahal saya tahu hukumnya ngoten, apalagi yang nggak tahu ngoten kan, saya merasa kasihan sekali. Maka untuk para bapak-bapak ini sebaiknya ibu-ibu juga komunikasikan sama bapaknya. Kalau bisa bapaknya yang KB gantian. Kan banyak sebenarnya cara KB. Termasuk ada cara KB ala Rasulullah, maksudnya ala sahabat-sahabat Nabi dulu. Itu caranya azl. Azl itu jadi spermanya dikeluarkan di luar, ngoten. Atau pakai kondom juga bisa kalau zaman sekarang. Jadi gantianlah laki-lakinya yang KB daripada istrinya siklusnya morat marit. Atau kalau nggak gitu, misal kok nggak cocok KB-nya, lebih baik diganti mawon. Eman ngibadai kayak gitu caranya. Kan karena KB itu kan macam-macam Mbak. Ada yang pakai pil nggak cocok, kayak saya dulu pas zaman haji itu juga pakai pil, itu malah keluar darah dikit. Aduh itu nggak enak banget, itu pas waya haji itu padahal. Kemudian nanti kalau nggak cocok pakai pil, kita bisa pakai yang bukan hormonal, bisa kan ditanyakan ke bidannya. Yang non hormonal apa Bu Bidan, ngoten, yang nggak sampai merusak siklus, ngoten, itu bisa ditanyakan ke bidannya. Atau yang aman gimana, atau biasanya tergantung dari jenengan, mesti individunya, ngoten. Kadang ada yang KB suntik malah headnya tetap lancar, ada yang KB pil headnya lancar, ada. Jadi dicari, ngoten. Jadi kalau istihadah ini mah nggak enak, ngoten. Betul. Harus eman ibadahnya. Menyambung dengan pertanyaan istihadah ning Amirah ini, bagaimana tata cara sholatnya perempuan yang sedang istihadah lagi banjir-banjirnya? Mungkin ada trik-trik dari Oh iya ada. Ada. Monggo nih. Iya, ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sama tentang bagaimana menyikapi tentang sholatnya istihadah ini. Kalau puasa tetap puasa gini Amirah? Nggih, puasa tetap puasa dan tidak perlu kodok. Dan tidak perlu kodok karena ada sebagian perempuan yang gini. Oh saya istihadah, saya wajib puasa, tapi saya nanti harus kodok gitu. Nggih. Bahkan ada yang sebagian nggak puasa sekalian gitu. Akhirnya tidak puasa, terus ada yang bilang bayar fidyah ketika istihadah. Nah, itu mitos sekali itu, ngoten. Jadi kalau kita sudah puasa dan ketika sholat gak nyumpel vagina pakai kapas, itu kita puasanya sah dan tidak perlu dikodok gitu, aman. Tapi itu tadi kalau sedang istihadah pas puasa itu nggak usah nyumpel gitu.
Biasanya ini dilakukan para anak-anak pondok ketika sedang istihadhah, mereka itu malah lebih senang berpuasa. Karena apa? Akhirnya mereka nggak usah nyumpel kayak gitu. Tapi kalau nyumpel ini nanti puasanya batal. Jadi orang istihadhah itu wajib menyumpal vaginanya ketika akan sholat. Itu kalau dia dalam kondisi tidak berpuasa dan tidak kesakitan ketika disumpal. Kalau kesakitan ketika disumpal, maka hukumnya malah jadi haram disumpal. Atau dia puasa kemudian kok malah nyumpal, ini hukumnya haram. Lalu kalau misalnya lagi banjir-banjirnya sampai keluar itu deres gimana nih? Pakai pembalut aja, Pembalut nggak usah biasa pakai gitu. kapas. Pembalut biasa. Hal-hal yang harus dilakukan mustabah sebelum wudhu, yang pertama adalah membersihkan vagina dari darah yang keluar. Ini dibersihkan dulu vaginanya. Setelah itu menghentikan darah dengan cara menyumbat, menghentikan atau meminimalisir lah keluarnya darah. Caranya gimana? Caranya vagina kita disumbat dengan sejenis kapas, atau boleh pakai itu loh, apa namanya, menstrual cup tapi dibalik menstrual cupnya, atau dengan mengikat, apa namanya, menggunakan kain seperti celana pesumo. Jadi pakai pembalut terus pakai celana pesumo kayak gitu, atau pakai tampon juga boleh. Ya, tampon. Kemudian setelah itu baru pakai pembalut dan celana dalam. Nah, jika ternyata setelah disumbat dan memakai pembalut darah masih keluar, maka ini nggak apa-apa, Mbak. Nggak masalah. Nggak harus diulangi sholatnya, nggak harus diulangi wudhunya. Nah, kalau kalian kesakitan saat atau sedang berpuasa, maka nggak perlu menyumbat dengan kapas. Jadi cukup pakai pembalut tok. Dan setelah itu berwudhu dan segera melakukan sholat. Ini kecuali kalau kalian mau melakukan kemaslahatannya sholat. Misal kalian mau jamaah nunggu dulu, maka nggak apa-apa. Setelah wudhu nggak langsung sholat, nggak apa-apa, nunggu jamaah. Jadi orang yang istihadhah jamaah itu boleh. Yang nggak boleh itu habis wudhu kalian makan dulu, minum dulu, ngobrol dulu. Ini nggak boleh. Maka wudhunya nanti batal. Tapi kalau misal kalian gunakan untuk misal pakai mukena, kemudian nunggu jamaah, kemudian apa namanya, puji-pujian untuk nunggu jamaah, itu tidak masalah. Walaupun darahnya di tengah-tengah itu atau sebelum sholat tuh keluar, tidak masalah. Karena ada sebagian apa namanya, mitos di kalangan pondok pesantren sendiri bahwa orang yang istihadhah nggak boleh jamaah, padahal boleh, pakai banget, boleh banget. Dan misal kok darahnya keluar sebelum melakukan sholat, ini nggak apa-apa, dimaafkan. Selagi tata caranya tadi sudah benar, maka ya sudah selesai. Alias nggak apa-apa, sholatnya tetap sah gitu loh. Jadi tetap jamaah ketika istihadhah, tidak apa-apa. Kalau sholat fardu apa namanya hanya satu kali, tapi kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Jadi misal sholat isya, setelah itu kok sholat apa namanya, itu namanya taraweh, maka nggak apa-apa, nggak usah wudhu lagi kalau mau sholat taraweh itu, kalau sedang istihadhah maksudnya ya. Kemudian setelah itu selanjutnya wudhunya ini agak beda ya dengan wudhunya wanita biasa. Jadi niat wudhunya ini sebagaimana berikut: nawaitul wudhu'a listibahatis sholati fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudhu agar diperbolehkan melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Istihadhah boleh, deres Quran boleh banget. Jadi istihadhah nggak menghalangi kita untuk tetap deres gitu. Malah justru bagus, deres. Boleh pegang Al-Quran, boleh juga. Jadi orang istihadhah itu sama kayak orang yang suci, hanya saja dia mengeluarkan darah. Meskipun berarti wudhunya bagaimana nih kalau misalnya tadi itu untuk diniati ngaji, memegang Al-Quran, kan kalau harus punya wudhu. Tidak apa-apa pakai listibahatis sholat. Ini bisa gini. Jadi listibahatis sholat ini mencakup kalian mau melakukan perkara yang butuh wudhu. Contoh kayak baca Quran. Contoh kayak apalagi ya, selain baca Quran itu sholat sunnah atau iktikaf di masjid misal. Jadi niatnya seperti itu. Kalau sudah punya wudhu dari sholat fardu yang tadi, maka ya nggak perlu wudhu lagi, Mbak Ai. Kalau batal lah itu baru wudhu lagi. Berarti ini niatnya yang paling penting ini untuk niat perempuan yang sedang istihadhah gini. Catat. Nggih.
Insya Allah sudah menjawab pertanyaan teman-teman tentang bagaimana tata cara perempuan yang istihadah dalam sholatnya gitu, dalam ngaji dan lain sebagainya. Izin pertanyaan selanjutnya gini. Nggih. Oke, ini pertanyaan berikutnya menanyakan tentang bagaimana jika perempuan yang sedang haid, apakah diperbolehkan keramas, memotong kuku, dan ini mohon penjelasan dan dalil penguatnya, karena kadang ada yang melarang, ada yang membolehkan gini. Jadi rambutnya sampai menyisir rambut sampai rambutnya rontok seperti itu. Monggo Ning. Boleh Mbak, bahkan wajib. Kalau suami yang nyuruh maksudnya. Jadi gini, awal mula mitos, kenapa sih kok kita katanya haid gak boleh keramas, katanya haid gak boleh sisiran, katanya haid gak boleh potong kuku, katanya haid gak boleh potong rambut gitu kan ya. Itu sebenarnya cuma mitos, cuma memang ada apa ya, hadis yang membuat ulama itu berijtihad bahwa orang yang haid itu sunahnya memang nggak potong kuku, nggak potong rambut. Karena kalau nggak salah ini ada hubungannya juga sama medis kayaknya. Cuma sunnah gitu loh Mbak. Kalau misal kita nggak melakukan itu kan berarti ya nggak masalah gitu loh. Misalnya kalau misal kita tetap potong kuku, potong rambut, tetap keramas yang sampai rambutnya rontok, nggak masalah. Dan nggak perlu mencuci atau mensucikan rambut yang sudah kadung terlanjur terpotong tadi. Karena kadang ada yang mengatakan kudune disucikan itu, nanti dikembalikan kita dalam kondisi yang masih junub. Jadi itu sebenarnya kan pendapatnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Cuma pendapat ini disangkal oleh banyak sekali ulama bahwa anggota tubuh yang dikembalikan itu bukan anggota tubuh yang sudah terpotong, tapi yang masih utuh dalam tubuh kita gitu loh. Jadi seperti itu. Dan jadi ini masalah yaitu tadi mitos sebenarnya. Kalau untuk hukumnya sendiri ya boleh, apalagi kalau suami yang nyuruh. Bayangkan Mbak Ayi, kamu 60 hari nifas, nggak keramas, nggak potong kuku, itu kayak apa baunya dan seperti apa kalau misal kuku kita terkena bayi kita, itu kan malah lebih membahayakan daripada kita mengikuti perkara sunahnya seperti itu tapi malah kita menyakiti orang lain yang jatuhnya hukumnya adalah haram gitu kan ya. Itu kan mending kita yowis gak melakukan kesunahan aja, yang penting kita nggak sampai melakukan perkara yang haram. Perlu dikumpulkan tidak Ning untuk tadi itu yang kukunya habis motong? Sunahnya dikumpulkan untuk dikubur. Jadi saya tuh dulu penasaran, mbah saya dari jalur ibu itu pas saya potong kuku tuh bilang gini, Nduk, kukunya disimpan, nggak disimpan sih, kukunya dikumpulkan terus sampai kubur gitu. Karena apa? Karena memang semua yang aslinya berasal dari tubuh kita itu sebenarnya memang baiknya disimpan di tanah karena akan menjadi tanah lagi gitu loh Mbak Ayi. Rambut kita, ari-ari itu kan dikubur kan ya. Nggak ditemang sangke neng atap kan. Ada yang dilarung Neng, dibuang di sungai, di laut. Iya, ari-ari. Iya, tapi itu kan mungkin akhirnya kan tetap akan tenggelam juga gitu kan. Wah ini ada yang ditelan Neng, Masya Allah. Oh itu horor banget itu ya Allah Gusti. Tapi itu tadi aslinya hukumnya seperti itu tadi. Kita itu kan manusia, kita diciptakan dari tanah. Kholak tani minar wa kholak tuhu mintin wa kholak tahu mintin gitu ya ayatnya, atau gimana Mbak Ayi? Saya gak hafal. Jadi kan dalam ayatnya itu kan dikatakan bahwa jin itu tercipta dari api gitu, makanya nggak mau sujud sama Nabi Adam yang notabene tercipta dari tanah gitu kan. Jadi karena tercipta dari tanah maka kita itu disuruh untuk dikuburkan kalau meninggal. Karena biar jadi suatu yang dari tanah kembali ke tanah. Dan karena memang ada sirinya, ada hikmahnya. Karena kita kalau kembali ke tanah nanti terus jadi tanah lagi, itu jadi pupuk malah subur. Itu kenapa pohon-pohon yang ada di kuburan, mohon maaf, itu rata-rata subur-subur kan ya, daunnya lebat, buahnya juga banyak gitu kan. Karena banyak pupuknya Mbak Ayu. Sama.
Sama, jadi rambut kita, kemudian kuku kita, itu kalau bisa gigi kita yang lepas, itu kalau bisa ya kembalinya ke tanah lagi gitu. Nggih. Alhamdulillah, memang banyak sekali mitos yang beredar dan semoga kita tercerahkan nggih teman-teman semua. Matur sembah nuwun ing Amirah ini. Izin pertanyaan selanjutnya gini. Monggo, kalau mau ada yang raise hand juga nggak apa-apa kok Mbak, langsung biar mantep gitu loh tanyanya. Itu langsung dari dari peserta yang bersuara gitu gini. Nggih, leres. Mungkin satu dulu nih untuk karena ini sudah saya rangkum dengan berbagai pertanyaan yang sama tapi saya ringkaskan. Ini tentang bagaimana hukumnya darah yang keluar karena keguguran. Ini misalnya usia hanya 2 bulan, usianya 1 minggu atau 4 bulan atau 6 bulan, pokoknya tentang perempuan yang mengalami keguguran dan mengeluarkan darah. Ini terhukumi nifas atau terhukumi seperti apa nih? Monggo. Nifas jawabannya ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi sebenarnya kalau misal kita keguguran kemudian sudah dikiret lalu keluar darah maka ini hukumnya nifas. Jadi harus dapat petunjuk dokter dulu ini janinnya sudah keluar semua atau belum. Karena bahaya juga ya kalau misal kok keguguran kok nggak dicek ke dokter karena bisa jadi seperti teman saya sampai berbulan-bulan itu keluar darah terus. Ternyata setelah dicek itu kuretannya nggak bersih. Jadi masih ada sisa yang masih nempel gitu loh Mbak. Jadi wajib berhati-hati. Jadi kalau secara fikihnya setelah kalian kuret dan memang sudah benar-benar bersih rahimnya dari bakal janin tadi maka darahnya dihukumi nifas. Ini ada yang di obrolan ini perempuan yang melahirkan dengan sesar itu kan bagaimana nih? Karena kan tidak langsung ke dari jalan lahir gitu. Ini jadi sebenarnya dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa wanita yang mengeluarkan anak bukan dari jalan semestinya, maksudnya jalan yang diciptakan Allah ya dari vagina itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini yang kuat tetap wajib mandi besar untuk wiladah, ada yang mengatakan tidak perlu mandi, tidak masalah. Nah ini yang penting catatan untuk para wanita. Jadi ketika setelah wiladah kok Anda langsung keluar darah itu jangan mandi wiladah, mandi seperti biasa saja, mandi biasa walaupun dengan keramas tapi niatnya jangan mandi wiladah karena nggak akan sah. Sama kayak jenengan wudhu tapi masih dalam kondisi kencing, sah nggak? Nggak sah kan wudhunya? Harus dibersihkan dulu. Iya. Begitu pula ketika Anda mandi wiladah ini kan mandi besar tapi Anda masih menyandang hadas besar yaitu nifas. Ini kira-kira mandi wiladahnya sah nggak? Nggak sah. Harusnya gimana? Nggak sah. Harusnya gimana? Harusnya nanti mandi setelah suci dari nifas. Jadi bareng. Niatnya boleh 2, 1 juga tidak apa-apa. Jadi digabung. Ngoten nggih. Teman-teman saya perkenalkan untuk membuka suara bertanya langsung dengan Ning Amirah. Mungkin ada yang dibantu di kolom obrolan ingin berbicara langsung biar dibuka oleh Mbak Indah. Silakan teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan biar ada interaktif dengan jenengan semuanya. Selain saya yang membacakan terus, monggo saya tunggu. Silakan di kolom obrolan namanya siapa nanti itu biar bisa kami buka. Mbak Ayun itu loh. Oh nggih, monggo Mbak Ayun. Nah, alhamdulillah. Mbak Ayun, monggo kami persilahkan untuk membuka suara ya ini. Minta bunyikan, sudah saya bunyikan, monggo. Nggih, monggo Mbak Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nyantri di Nopa. Matur nuwun sangat Neng Mila, ne Ustazah Ayi semuanya matur nuwun sangat. Ini bolehkah menjadi imam bagi mustahadah? Kalau tadi itu yang pertama, yang kedua, guru saya rumian
ini nih menyampaikan jika mustahadah itu hanya dibolehkan untuk sholat fardu saja, tidak diperkenankan untuk sholat sunnah yang lain gitu. Mohon disampaikan apa nggih dalil naklinya gitu loh nih, yang bisa menguatkan kalau tadi disampaikan boleh sholat tarawih, boleh sholat sunnah yang lain. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo nih, Jadi pertanyaan yang pertama apa tadi? bolehkah jadi imam bagi Oh iya, mustahadah? Nggih. jawabannya boleh selagi dia bukan mustahadah mutahayyirah. Ibaratnya bisa dilihat di kitab Baijuri ada, atau kitab Kasyifatus Saja juga ada. Kasyifatus Saja itu syarahnya Safinatun Najah. Itu yang pertama. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua. Mungkin ini ya husnudzon saya, mungkin Ustadz jenengan salah paham. Jadi yang nggak boleh itu sholat fardu kalau lebih dari sekali, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh berkali-kali. Ibaratnya saya ambilkan dari kitab Ibanah wal Ifadhah, dan kitab ini materi yang ada dalam kitab ini diambil dari kitab-kitab yang lebih panjang dan lebih luas keterangannya, seperti dari kitab Rodotul Thalibin, dari kitab satunya lagi Majmu' Syarah Muhadzab dan lain sebagainya. Itu boleh, sekedap saya cari dulu kitabnya. Mungkin Neng Amira sekalian tentang istihadah sugro dan istihadah kubro itu seperti apa nih? Mungkin nanti ada kaitannya dengan pertanyaan Niki tadi. Di pertanyaan dari Mbak Ayun tadi tentang bagaimana perempuan bolehkah menjadi imam ketika menjadi mustahadah. Kemudian sholat sunnah yang dilakukan bagi mustahadah itu seperti apa? Dan ini istihadah sugro dan istihadah kubro. Mohon uraian tentang jenis istihadah ini. Ya, ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari Mbak Ayun juga gini. Atau kalau mau ada pertanyaan lagi, monggo Mbak, sambil saya nyari. Sambil nunggu. Oh, nggih. Ini untuk Mbak Ulfatun Hasanah sudah terjawab Mbak Ulfa bahwa perempuan yang hamil dan keguguran itu termasuk nifas gitu. Usia berapapun. Ya, di usia berapapun. Nah, nggih. Jadi ini kitab yang biasanya saya gunakan pedoman untuk belajar ilmu haid. Nggih. Ini ada hadis-hadisnya juga, istihadah. Nah, ini kalau misalnya nih nanti kalau perempuan yang istihadah terus berhubungan dengan suami itu gimana nih? Karena kalau haid kan memang tidak boleh. Kalau istihadah boleh gini? Nggih, boleh. Jadi gini Mbak, di sini ada istihadah. Haitsu hakamna bi anna dama istihadatun aw damu fasadin fa innahu hadatsun daimun yang kudul wudu. Jadi kalau kita menghukumi bahwa ini darah istihadah atau darah fasad, maka kita harus tahu bahwa darah ini adalah sesuatu hadas yang terus-menerus keluar dan membatalkan wudu. Wala yamna'us shauma was sholata, dan dia ini enggak mencegah lah kewajiban berpuasa dan sholat. Fal mustahadatu tagsilud dam wa tarbitu ala maudhihi wa tatawaddu likulli fardin. Jadi orang istihadah ini harus membersihkan vaginanya, darahnya, kemudian kayak mengasih pembalut gitu loh di tempat keluarnya darah tadi, kemudian wudhu setiap akan sholat fardu, kemudian sholat. Dalilnya apa? Ini ada hadisnya di sini. Ja'a Fatimah binti Abi Hubaysh wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru. Saya ini perempuan yang sering mengeluarkan darah. Apakah saya fala athuru, maka saya nggak pernah suci. Afa ada sholat, apa saya boleh ninggalin sholat? Faqala Rasulullah la
Jadi orang istihadah itu seberapapun derasnya darah yang dia keluarkan, dia tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat. Innama dzalika irqun, karena itu adalah darah yang keluar bukan dari rahim tapi dari semacam otot gitu loh. Walaysa dzalika bil haidah, maka dari itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah faturkis shalah. Kalau haidmu datang, tinggalkan sholat. Fa idza dzahaba qadruha faghsili aqidan. Kalau sudah selesai kira-kira masa haidnya, maka ya bersihkanlah darah tadi, kemudian sholatlah, seperti itu. Kemudian kewajiban bagi orang istihadah tadi sudah saya jelaskan. Bahkan di sini juga ada, apakah cukup hanya dengan pembalut saja? Cukup dengan pembalut saja kalau itu memang sudah bisa mencegah keluarnya darah. Ini menurut Imam Romli. Kemudian kita wajib wudhu setelah masuk, sekedap gini, setelah masuk waktu sholat. Wala yajuzu an tatawaddu'a qabla dukhuli waktu sholat, dan kita nggak boleh wudhu sebelum masuk waktu sholat. Kemudian mualah. Nah ini mualah itu terus menerus. Jadi kita harus cepat-cepat dan nggak boleh mengakhirkan sholat untuk sesuatu kecuali sesuatu itu berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Karena kalau diakhirkan untuk selain kemaslahatan sholat, maka dia wajib mengulangi dari awal. Nah ini pertanyaan dari Mbak tadi, siapa? Mbak Ayun. Halil mustahadati anta tanafala, apakah orang yang istihadah boleh sholat sunnah? Lil mustahadati anta tanafala masya'at fil waqti wa ba'dahu. Jadi orang yang istihadah ini boleh sholat sunnah seberapapun dia mau, di waktu kapanpun, maksudnya di waktu sholat itu ataupun bahkan setelah waktu sholat tersebut. Ini namanya kitab Ibanah wal Ifadah. Jadi sudah jelas ibaratnya seperti itu, kita boleh untuk melakukan sholat sunnah bagi orang yang istihadah. Bahkan berhubungan apakah suami boleh. Istri juga boleh. Asal tadi tidak ada rasa jijik gitu ya, karena mengeluarkan darah ya dengan laras. Asal nggak jijik gitu aja. Betul. Sudah ya berarti ibaratnya. Sudah terjawab Mbak Ayun. Pertanyaan satu lagi ini satu lagi. Ini banyak silakan. sekali yang masuk. Langsung dengan live suara Mbak Ulfatun Hasanah, kami persilakan, monggo. Sudah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ning, saya ingin bertanya nih, kan bulan kemarin istihadah 15 hari, sudah beberapa bulan ini kan seperti itu terus, jadi haidnya selalu 15 hari, tetapi biasanya itu haid yang pertama itu kan 5 hari, terus kemarin suci 7 hari, setelah suci keluar lagi gitu kan, keluar lagi kan karena sebelumnya haid yang dihukumi istihadah itu kan salah satunya ikut pada haid terakhir. Jadi dulu haid yang terakhir itu 15 hari. Jadi sucinya berapa? Sucinya 15 hari. Kan gini pertamanya itu karena pernah KB implan, terus 15 bulan itu enggak haid. Terus habis itu haid 7 hari kalau nggak salah. Habis itu suci itu 8 hari nggak ya? Nah setelah itu haid lagi gitu kan. Terus kemarin pernah tanya kan, nanti sampean ikut pada adah yang terakhir Mbak, kalau misalnya sampean ingat pada adah yang terakhir. Terus saya bilang adah yang terakhir itu 15 hari Mbak gitu kan. Nah terus sucinya berapa ada suci yang terakhir? Ada suci yang terakhir kan 15 bulan itu nih. 15 bulan. Iya berarti itu ikut adat itu. Gimana? Ikut adat suci itu 15 bulan itu. Kan kasus jenengan itu kalau masuk istihadah itu istihadah takoto.
Takotuk itu istihadah terputus-putus dan melebihi 15 hari ngoten. Hukumnya sama kayak istihadah yang terus menerus keluar darah gitu. Kan gitu. Kan awalnya kan 15 hari, setelah 15 hari terus selama 15 bulan itu nggak keluar darah. Saya anu aja ya Mbak ya, tulis aja ya biar jelas ya. Ya, Saya pakai papan. Nggih, amit sayang, nggih sekedap sayang. Tadi keluar darah 15 hari, leres nggih. Ini 15 hari. Setelah itu bersih 15 bulan, leres. Nggih. Berarti kan 1 tahun lebih tuh, Neng. Ya. Setelah itu keluar darah lagi. Berapa hari? Berapa? Berapa hari kemarin sih ya, yang soalnya udah berjalan sekitar biasanya kan adanya tuh 7 hari. Ya 7 hari keluar. Setelah 7 hari pasti lagi Bersih berapa? bersihnya berapa ya kemarin 8 ya? hari, anggap saja. Apa ya? 8 wis gampangane. Sekitar kayaknya 8 hari nih. Orang soalnya 8 apa 7? 8 apa 7 ya? Kira-kira wis Mbak, soalnya ini kalau 7 hukumnya beda, kalau 8 hukumnya bisa jadi beda. Oh iya. Karena 7 tambah 8 itu kan 15 kan. Kira-kira total darah pertama sama bersihmu ada 15 hari enggak? Halo? Ning coba ini coba di 8 nanti biar mungkin ada kasus Ya, juga yang wis. sama nih. Nggih. Ya 8 ya, misal 8. Kemudian keluar darah lagi, misal gini 20 hari. Ini kan total kan berapa ini? Sudah 15 tambah 20 berapa Mbak? 15 tambah 2 35. 35. Ini haid. Nih. 8 ini karena 7 tambah 8 kan 15. Kalau darah kedua di luar masa 15, maka ini nanti istihadah penyempurna suci namanya. Berarti ini suci. Lah ini kan suci kan harusnya 15 hari. Berarti kira-kira 8 tambah berapa hasilnya 15? Balik 7. 7. Berarti 7-nya istihadah. Sisanya berapa ini? 20 kurangi 7. 20 kurangi 7 13. 13 kan? Nanti yang 7 haid. Atau boleh juga yang 15 hari haid. Ini bisa ikut adat yang ini, bisa ikut adat yang ini. Jadi boleh pilih. Kalau pendapat kuat sih ikut adat yang di atas ini. Tapi kalau misal ini lupa adatnya misalnya, ikut adat yang 7-15 juga enggak apa-apa. Jadi ini 7 istihadah, lalu 7 haid, kemudian sisanya berapa sih? 13 ya tadi? 6, oh berarti gini. Karena sisanya nggak ada 15 hari, berarti 13 haid semua. Itu. Karena sisanya ini nggak ada 15 hari, maka semuanya haid. Ini kalau bersihnya 8. Kalau bersihnya 7, beda lagi cara ngerjakannya. Contoh ya ini 7, ini 20. Maka ini nanti yang dihukumi haid 15 hari ikut adat ini. Berarti ini haid, ini haid. 14 kan, ini 1 haid, 1 haid. Kemudian sisanya 19 istihadah. Itu. Iya. Jadi cara mengerjakannya beda. Jadi kalau yang ini ikut ada terakhir. 15 ada terakhir. Jadi teman-teman, kuncinya adalah kita selalu mencatat setiap keluar darah, setiap suci dan keluar darah lagi itu semua harus tercatat rapi, tercatat jelas gini Amiro. Karena gini Mbak, saya juga pernah ngomong nggak sharing sama saudara saya. Jadi dia itu saudara saya nggak hamil sampai 2 tahun atau berapa gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk program hamil. Kebetulan dia itu di Mesir. Kemudian ketemulah dokter Objin dari Sudan atau dari mana gitu, sama dokter dari Sudannya ini, kamu pengen hamil?
Kalau gitu kasihkan catatan headmu mulai dari 1 tahun yang lalu gitu. Wow. Masya Allah. Iya, jadi diminta catatan head dari setahun yang lalu. Bahkan kalau bisa 2 tahun, ngoten. Sampai akhirnya, ya nanti saya carikan masa subur kamu itu kapan, ngoten. Karena setiap perempuan tuh beda-beda masa suburnya, ngoten. Otomatis ini melihat dari catatan siklus-siklus head sebelumnya, ngoten. Jadi akhirnya untungnya saudara saya punya catatannya. Jadi setahun itu 2 tahun bahkan dikasihkan ke dokternya, sudah dikasihkan sama dokternya. Oh iya iya iya, berarti nanti kamu masa suburnya tuh tanggal segini. Kamu tanggal segini jangan capek-capek, nggak usah keluar rumah, pokoknya bed rest, seneng-seneng, nggak boleh stres dan lain sebagainya. Nanti hubungan sama suaminya. Alhamdulillah akhirnya saudara saya kok hamil. Jadi kalau promil itu wajib nyatet kayak gini Mbak kalau memang pengen berhasil. Ya, pengaruh sekali Neng, Masya Allah. Pengaruh plus pengaruh. Jadi itu Allah nggak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kenapa kok kita harus nyatet? Nggak cuma pengaruh sama ibadah kita tok sebenarnya, tapi berpengaruh juga dengan kesehatan kita. Kalau pengen punya anak, kita juga setidaknya harus seperti ini. Nyatetlah, nanti biar dokter tahu masa subur kita kapan kita punya waktu yang optimal untuk menjadikan memproses buah hati. Jadi nggak sembarangan, ada ilmunya, dan catatan head itu sangat penting. Selain untuk tahu kodok sholat saya berapa ya, kodok puasa saya berapa ya gitu. Itu juga kita biar bisa tahu. Oh saya masa suburnya kapan gitu. Tuh ada yang bilang tuh, ya bener Neng, pas promil ditanyain gitu kan ya. Tanyain siklus headnya tuh kan. Makanya itu jangan males nyatet. Karena kalau males nyatet juga, misal kita ditanyain berapa ya, waduh ini apalagi nyatetnya di kalender. Nanti sekali kalendernya selesai dibuang, waduh ini payah. Harusnya cewek itu punya 2 buku agenda. Satu agenda itu jurnal untuk kayak Neng Mila itu apa namanya? Yang di RJL itu Mbak. Iya, ikut Riyadhah itu. Namanya apa? Skrip doa. Ya. Skrip doa atau jadwal-jadwal kita sehari, atau kalau nggak gitu Riyadhah kita apa? Itu satu agenda satu. Agenda kedua adalah tentang jadwal atau siklus head kita. Jadi belilah daily head ya. Aku iklan. Tidak apa-apa Neng, nanti dicantumkan. Iya, jadi nyatet juga, karena kalau kita misal nyatet di kalender atau di buku biasa kan kita bingung ya, macam nulis tanggal repot lah, ada warna. Kalau di daily head itu kan sudah ada warnanya atau jamnya berapa, kayak gitu intinya. Dan itu cukup untuk 2 tahun. Jadi dan bukunya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Kalau tiba-tiba di perjalanan kok head mudah sekali untuk nyatet. Atau pakai HP juga bisa. Cuma kalau memorinya hilang juga agak sedih juga ya kalau HP. HP hilang lagi Neng. Oke, jadi itu tadi. Kalau disimpan di Google Drive sebenarnya enggak sih kayaknya. Tapi ya itu tadi. Saya sarankan punya buku catatan tentang siklus head kalian, apalagi buat yang masih muda-muda, yang belum nikah, karena siapa tahu kalian butuh untuk promil, nanti ditanyain dokternya mana catatan headnya, bingung di kalender dok sudah hilang, sudah dibakar gitu misalnya. Payah ini gitu. Nunggu iya, lagi boleh pakai aplikasi juga, boleh pakai aplikasi gak apa-apa, disinkronkan ke Gmail itu juga bagus. Alhamdulillah Neng Amira ini sampai 21.19, karena memang kalau kita bicara tentang haid, nifas, istihadah itu tidak cukup 2 sesi Neng, berjilid-jilid harusnya. Baik teman-teman, mohon maaf sekali lagi tidak semua pertanyaan jenengan untuk kami bahas, tidak semua harus open mic karena ya keterbatasan waktu. Sekali lagi teman-teman, Neng Amira mungkin kami mohon untuk membacakan doa atau ada pesan khusus lagi selain tadi yang sudah sampaikan. Mungkin 3 menit Neng, 5 menit. Mohon maaf waktunya sampai molor. Iya, tidak apa-apa. Oke. Monggo Neng untuk closing statement dan doanya kami mohon untuk dipandu kami membaca. Monggo Neng Amira. Ya, alhamdulillah.
Saya merasa juga sangat bersyukur karena di sini saya tuh sebenarnya bukan sebagai apa namanya pengisi kajian, saya itu juga sebenarnya santri ya. Karena saya juga daftar juga ikut kelas ini ngoten. Kenapa kok saya sampai daftar kelas ini juga? Karena saya merasa justru ketika saya selesai mondok itu ilmu yang saya butuhkan itu harus lebih banyak ngoten nggih. Saya merasa nggak pernah cukup dengan yang namanya ilmu. Jadi saya merasa kurang sebagai ibu di rumah, bahkan justru apa namanya kebutuhan kita akan ilmu itu harus semakin banyak, semakin haus, mengingat di rumah itu sudah kita itu kayak terkontaminasi gitu ya, kayak terkontaminasi dengan kehidupan yang sekarang yang masya Allah apa-apa itu kayak harus uang, apa-apa harus materi, apa-apa harus dunia, apa-apa harus dunia dan pokoknya itu tidak selesai-selesai. Belum lagi nanti kalau anak rewel, kita stok kesabarannya menipis, akhirnya kita marah-marah. Itu sebenarnya kita lebih banyak ilmu, harus butuh banyak ilmu dibandingkan ketika kita ada di pondok. Kalau di pondok mungkin cobaan kita, ujian kita nggak terlalu banyak, iya kan Mbak? Maksudnya nggak nemen-nemen gitu kan Mbak Ayi ya. Tapi setelah di pondok itu kita tetap harus menjaga kesantrian kita dengan cara apa? Selalu mengikuti kajian-kajian ilmu yang mengajak kita pada Allah. Jadi saya nggak membatasi harus ilmu fikih, harus ilmu apa enggak. Ilmu apapun kalau ilmu itu bisa mengajak sampean untuk semakin dekat kepada Allah, ikuti ilmu tersebut. Entah itu ilmu parenting, entah itu ilmu holistik misal, entah itu ilmu tentang apa namanya public speaking, cara yang benar seperti ini, fotografi, atau bahkan cara untuk bersolawat dengan indah dan merdu seperti itu, ya diikuti selagi itu mungkin mengajak sampean untuk semakin dekat dan dekat lagi kepada Allah. Itu jadi jangan berhenti belajar. Jadi apa pesan saya, samalah kurang lebihnya kayak Neng Evi kemarin, kita nggak boleh merasa cukup, karena dalam kitab Adabul Alim dikatakan seseorang dikatakan alim selagi dia masih mau mencari ilmu. Ketika dia nggak mau cari ilmu, seketika itu dia sudah jadi orang yang bodoh. Jadi seperti itu, jangan pernah merasa apa namanya puas dengan apa yang kita peroleh. Meskipun yang menyampaikan ilmu itu bukan muslim, meskipun seperti itu, asalkan ilmu itu membuat kita sadar, wah betapa maha kuasanya Allah ya. Contoh kayak ilmu sains, contoh kayak ilmu apalagi lah yang di luar sana, kedokteran, atau ilmu tentang apa namanya fisika, itu loh, bangunan-bangunan apa ya, atau fisika atau kimia, semakin membuat kita sadar ternyata sebegitu kerennya Allah. Nggak ada sesuatu yang Allah ciptakan dengan sia-sia, ilmu biologi dan lain sebagainya. Selagi itu membuat sampean semakin sadar bahwa Allah maha kuasa, Allah maha keren, sampai Allah punya sifat asmaul husna yang begitu banyaknya, itu insya Allah tetap nggak ada ilmu dunia akhirat, nggak ada. Semua ilmu kalau ngajak kepada Allah berarti itu ilmu akhirat gitu. Tapi kalau ilmu itu kok kelihatannya akhirat tapi malah yang jenengan inginkan dunia, ya itu malah bahaya. Ya haba. Misal pengen jadi alim biar dihormati, pengen jadi orang yang berilmu agar bisa menipu orang lain, agar bisa korupsi, pengen dapat jabatan. Nah ini niatnya salah. Alhamdulillah. Jadi pesan saya niku, ditata niatnya sebaik mungkin. Jadi kita niat tok itu sudah bagus. Misal niat hadir ke majelis hubabah, walaupun mungkin kita ternyata akhirnya nggak bisa hadir, setidaknya niat kita sudah ikutan hadir. Karena berapa banyak orang yang dekat ternyata jauh, dan berapa banyak orang yang jauh tapi ternyata dekat sebab doa gitu, sebab ta'aluk hati kita yang tinggi sekali, atau towernya atau sinyalnya tinggi sekali, akhirnya bikin kita jadi malah dekat. Seperti itu nggih, Mbak. Nggih. Sepuntennya dari saya dari awal sampai akhir, ngapunten engkang kata kalau ada banyak kesalahan, ada banyak khilafnya, karena saya ini manusia biasa. Saya di sini juga sama menasihati diri saya sendiri, usikum manafsi bitaqwallah. Ayo kita kembali bertakwa pada Allah, semakin sabar, semakin banyak syukurnya. Apapun itu kita hadapi dengan lapang dada. Kalaupun misal anak agak rewel-rewel dikit, tidak masalah lah, ya Allah ini
Justru waktu saya untuk munajat kepada jenengan berdoa semoga anak saya yang rewelnya ini bikin saya semakin giat ibadah pada jenengan. Rewelnya ini jadi tirakat saya, rewelnya ini jadi pahala di sisi panjenengan, jadi diniati yang baik-baik. Intinya itu niat nggih. Nggih. Apunten ingkang kathah Mbak Ayi, sepuntene dari saya billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.